Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk menemui dan melanjutkan diskusi kita di channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semuanya. Dan bagi Anda yang baru bergabung menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap terus berkarya dan tetap semangat untuk terus belajar. Apakah Anda mempunyai surat izin mengemudi baik itu SIM A, SIM B, atau SIM C? Ya tentunya pasti kalau Anda sudah beranjak usia 17 tahun, pasti Anda harus memiliki yang namanya driving license atau surat izin mengemudi. Tentunya hal ini wajib untuk Anda miliki sebagai dokumen atau persyaratan Anda bisa mengendarai sepeda motor, mobil maupun kendaraan roda yang sangat banyak atau kendaraan besar di jalanan. Tanpa adanya surat izin mengemudi, Anda pasti tidak akan bisa menjalankan kendaraan Anda secara tenang. Karena kalau ditemui di jalan dengan petugas kepolisian, Anda pasti akan ditilang. Ya tentunya banyak sih kasus-kasus yang anak-anak di bawah umur tentunya masih belum memiliki SIM. Mereka tentunya masih bisa berkeliaran di jalan, tentunya dengan catatan kalau masih belum ditemui oleh pihak kepolisian ya aman-aman aja. Tapi kalau misalkan suatu saat ditemukan Anda tidak punya SIM, tentunya Anda harus siap menanggung resikonya, yaitu ditilang dan STNK Anda akan ditahan dan kemudian Anda akan ikut sidang. Ya, tetapi pertanyaannya, buat SIM itu kan gampang-gampang susah ya. Mungkin banyak susahnya daripada gampangnya. Karena kita ketahui sendiri banyak orang yang tentunya nggak lolos buat SIM itu. Akhirnya jalan pintasnya adalah mereka buat SIM sakti. Kenapa di Indonesia buat SIM ini kok sulit? Dan kenapa orang banyak memilih jalur SIM sakti? Ini yang akan kita coba bahas. Ayo kita buat SIM sama-sama. Kita putar dulu intronya. Driving license atau surat izin mengemudi merupakan sebuah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri. Dalam hal ini tentunya untuk memenuhi standar, kemudian memenuhi untuk syarat-syarat kepemilikan sepeda motor atau kendaraan bermotor. Bisa mobil, sepeda motor, skutik, kendaraan besar, bahkan kendaraan-kendaraan khusus. Tentu dengan Anda memiliki SIM atau surat izin mengemudi atau driving license, Anda akan tenang di jalan. Karena ketika Anda berjalan mengendarai kendaraan, ketika ada pemeriksaan surat-surat oleh petugas kepolisian, Anda bisa menunjukkan bahwa Anda layak untuk mengendarai kendaraan tersebut, baik kendaraan roda 4, roda yang sangat banyak maupun roda 2. Ya, di Indonesia kita ketahui bahwa banyak sekali jenis-jenis SIM yang beredar. Ada SIM C, ada juga SIM B, ada SIM B1, dan ada juga SIM A. Dan ada beberapa SIM C yang juga memiliki kriteria khusus seperti SIM C yang didasarkan kepada kendaraan bermotor roda 2 di atas 250 cc. Ya, berbagai macam SIM yang ada di Indonesia itu tentunya tujuannya sama, yaitu sebagai kelengkapan persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh orang yang sudah layak membuat SIM atau surat izin mengemudi. Biasanya di Indonesia masyarakat yang sudah sampai umur 17 tahun itu wajib untuk membuat SIM. Caranya gimana? Tentunya caranya adalah Anda harus ikut tes. Ya, seperti kita ketahui bahwa tes di Indonesia untuk pembuatan SIM itu ada dua. Ada tes teori yang merupakan banyak sekali teori-teori seputar lalu lintas, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas. Kemudian juga ada tes psiko, kemudian cek darah. Setelah itu kalau Anda lulus, baru Anda ke tahap berikutnya, yaitu tes praktik. Nah, di tes praktik ini biasanya banyak orang yang kebablasan atau bahkan orang yang banyak tidak lulus. Ya, sebelum tes udah nggak lulus. Ya juga, ada juga sih orang yang tentunya di tes teori itu juga nggak lulus. Ada juga sih. Tetapi kebanyakan itu bisa dipelajari karena itu masalah teori ya. Itu tergantung niat sih. Zaman sekarang itu kan semuanya gampang diakses. Tetapi kalau misalkan tes praktek SIM ini tentunya Anda pasti mengetahui bahwa sulitnya minta ampun. Sulitnya minta ampun, entah itu roda 2 ataupun roda 4.
nunggunya berjam-jam, antrinya lama, nggak sampai 15 menit udah gagal aja, dan itu harus diulang kembali ya, harus diulang kembali dan sampai Anda lulus. Nah, kemudian ketika sudah diulang lagi sampai 3 kali 4 kali, itu biasanya orang-orang udah mulai frustasi tuh. Nah, ketika mulai frustasi baru deh dia akan mengeluarkan satu jurus andalannya, yaitu, Pak, saya udah 4 kali atau bahkan sudah 5 kali tes tapi nggak lulus-lulus, gimana Pak? Ya udah, saya bantu. Nah, jurus saya bantu itu merupakan sebuah indikasi bahwa SIM Anda adalah SIM dalam tanda kutip SIM sakti, karena tanpa melalui tes. Jadi nggak usah ribet. Ya, orang Indonesia kan kalau misalkan kalau ada yang mudah ngapain ribet, ya itu bukan hanya orang Indonesia sih, semua orang memang umumnya kan rata-rata begitu. Kalau ada yang mudah ngapain dipersulit. Bukan kebaliknya ya, kalau ada yang sulit ngapain dipermudah, nggak gitu. Jadi kalau misalkan udah frustasi, 3 kali gagal, 4 kali gagal, 5 kali gagal, barulah menghubungi temannya atau kerabatnya yang dekat dengan kepolisian. Akhirnya sudah tinggal tunggu beberapa saat, habis itu SIM-nya jadi tanpa ikut tes lagi. Selamat, SIM Anda terbit ya, SIM-nya SIM Salabim. SIM sakti ya, boleh SIM C, boleh SIM B, boleh SIM A. Tanpa ikut tes Anda bisa memiliki SIM. Selamat ya, Anda bisa berkendara di jalan dengan tenang dan dengan santai. Kalau misalkan ada pengecekan dokumen, tinggal tunjukin saja. Walaupun SIM-nya SIM Salabim atau SIM sakti, tenang, itu SIM yang legal dan diakui oleh negara. Ya, saya juga pernah ya tes SIM, kemudian saya beberapa kali gagal ya, tetapi ujung-ujungnya ya ada juga sih calo-calo yang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menawarkan jasanya katanya bisa membantu dalam kepengurusan kepemilikan SIM ini. Tapi alhamdulillah saya juga bisa lolos ternyata. Saya total 6 kali ya, 6 kali ikut tes. Akhirnya yang keenamnya itu baru bisa memiliki SIM. Tentunya secara prosedural, bukan SIM Salabim. Jadi tes SIM itu kan meliputi beberapa tes ya. Kalau kita bahas SIM C itu biasanya memiliki beberapa rintangan yang harus kita lalui ketika kita berkendara. Misalkan ada stop and go, melaju 40 km, lalu toleh kiri kanan, menyalakan sein kiri, sein kanan, kemudian ada zigzag, ada spiral, ada juga lingkaran yang berbentuk angka 8 dan seterusnya. Nah, ini pasti menyulitkan bagi emak-emak ya. Karena emak-emak itu kan mau ke kanan ratingnya ke kiri. Mau ke kiri ratingnya ke kanan, kan begitu biasanya. Ya, tetapi kenapa hal ini bisa kita jumpai di Indonesia? Apakah memang orang Indonesia itu tipenya memang seperti itu? Kenapa banyak orang yang mempunyai surat izin mengemudi di Indonesia itu SIM-nya bisa jadi 20% lolos secara prosedural atau secara benar-benar, 80% mungkin orang-orang yang ada di Indonesia yang memiliki SIM, baik SIM A, SIM B, B1 atau SIM C, itu pasti menggunakan jalur roket atau SIM-nya SIM Salabim. Kenapa bisa demikian? Karena begini, kepemilikan sepeda motor atau kendaraan roda 2, roda 3, roda 4 ataupun roda yang sangat banyak di Indonesia itu relatif lebih gampang ya daripada kepemilikan kendaraan bermotor di negara-negara yang lain. Yang pertama itu, yang kedua, orang Indonesia itu rada-rada malas ya. Saya pernah membahas hal ini, kenapa orang Indonesia itu bisa santuy, dan silakan Anda cek videonya. Kemudian yang ketiga, orang Indonesia itu nggak terbiasa terhadap antre. Jadi mereka akhirnya ya kalau misalkan bisa cepat, kenapa harus nunggu lama begitu. Dan orang Indonesia itu biasanya mereka nggak suka proses ya. Jadi proses yang sangat lama, sangat panjang, sangat ribet, administrasinya banyak. Akhirnya kalau misalkan ada jalur yang bisa mengantarkan mereka kepada pemilikan SIM yang cepat, ya ngapain nunggu lama-lama. Toh SIM itu juga diperlukan, sama-sama legal, dan pastinya semuanya sama-sama menguntungkan dan diuntungkan. Ya, kita kembali lagi. Jadi kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia tentunya sangat relatif gampang dan sangat mudah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Seperti contoh di negara Jepang. Di negara Jepang itu kepemilikan sepeda motor sangat
ribet sekali dan sangat mahal sekali. Biaya pembuatan surat izin mengemudi di negara Jepang itu bisa 90 juta. Bayangkan itu, 90 juta. Jadi orang Jepang itu walaupun banyak kendaraan bermotor yang diproduksi oleh negara Jepang, orang Jepang lebih memilih untuk menaiki transportasi umum, jalan kaki, bahkan bersepeda. Kenapa? Karena di sana pembuatan SIM sangat mahal, kepemilikan kendaraan bermotor sangat mahal. Kemudian kalau orang Indonesia itu kan gampang. Tiap hari ada saja dealer-dealer yang mengirimkan sepeda motor atau mobil-mobil. Walaupun kredit, orang Indonesia mau beli. Ada sepeda motor baru, orang Indonesia beli. Ada mobil baru, orang Indonesia beli. Sehingga macetnya minta ampun. Belum lagi polusi udara yang juga tersebar di kota-kota besar. Ini menambah keruwetan di jalan. Mau berangkat jam 7, harus standby di kantor, harus berangkat dari jam 5 subuh. Biar tidak ada kemacetan di jalan. Kemudian kalau kita ke negara Belanda, wah itu lebih ribet lagi tuh. Negara Belanda itu kan salah satu negara yang terkenal dengan negeri dam ya, negara kincir angin. Kalau di sana buat SIM itu harus ikut sekolah dulu. Ada sekolah yang namanya sekolah untuk pembuatan SIM. Kemudian semakin mahir Anda berkendara, maka semakin murah juga biaya yang harus dikeluarkan, karena Anda tidak akan terlalu lama untuk digembleng di sana. Tetapi sebaliknya kalau misalkan di Belanda itu Anda nggak punya kemampuan dasar menyetir, Anda tentunya harus mengeluarkan kocek yang cukup dalam lagi, karena semakin lama Anda digembleng. Nah jadi ya memang sih biasanya di Indonesia itu diajarkan ya. Walaupun nggak ada yang resmi, ada juga yang resmi tes mobil, tes drive mobil atau tes mengemudi, kan ada yang resmi itu lengkap dengan SIM-nya sampai selesai, ada juga sih. Tetapi juga sepeda motor sebenarnya juga ya biasanya pribadi. Kalau misalkan Anda punya anak, anaknya kan diajarkan diajarkan mengendarai mobil, mengendarai sepeda motor. Ya seharusnya memang harus ada sih yang seperti itu, karena kan itu membantu untuk safety ya, itu membantu untuk safety. Dan juga ini penting nih, orang tua dalam hal ini itu harus mengajarkan anaknya rambu-rambu lalu lintas, marka-marka jalan. Kalau misalkan anaknya belum bisa buat SIM, ini penting, ini edukasi kepada orang tua. Jadi orang tua walaupun emak-emak itu seharusnya harus tertib lalu lintas ya, ini penting, harus diajarkan nih. Dan juga pihak kepolisian seharusnya harus memberikan edukasi kepada masyarakat pembuat SIM begitu. Jadi biar masyarakat tahu apa bedanya rambu lalu lintas, apa bedanya marka jalan, dan masyarakat nggak bingung ini tanda apa sih, kan kebanyakan seperti itu. Bahkan orang dewasa pun masih belum bisa membedakan rambu-rambu lalu lintas dan juga marka-marka jalan. Seharusnya harus ada pendidikan yang seperti itu, harus ada semacam program ya yang diterbitkan oleh kepolisian terkait. Nah, jadi sebenarnya ketika kita mahir berkendara ya, baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4, itu kan kemampuan kinestetis dan kemampuan teknis. Jadi nggak bisa tuh menjadi patokan. Ada anak umur 5 tahun, ada anak yang belum sampai 17 tahun tapi dia sudah mahir berkendara. Apakah mahir berkendara hanya ditentukan oleh umur? Ya tentunya tidak. Jadi kemampuan kinestetis dan teknis itu kan bisa dipelajari tergantung gerak motorik kita, gerak refleks kita. Ketika anak itu sudah mahir berkendara, katakan umur 5 tahun, ketika nanti tes SIM, dia bisa saja langsung sukses tes SIM-nya tanpa bayar ya. Ya ada sih pembayaran administratif yang tentunya nggak semahal pembuatan SIM Salabim yang tadi saya sebutkan itu. Ya jadi kemudian barangkali kepolisian dalam hal ini harus melakukan evaluasi terkait dengan pembuatan SIM ini. Jadi kalau misalkan ada pembuatan SIM yang seperti itu, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tentunya ini harus diperhatikan dan harus segera dilakukan pemberdayaan, karena biar tidak meresahkan masyarakat. Ya memang sih ujung-ujungnya membantu masyarakat, tetapi kan caranya tidak begitu. Ini kalau kita pandang secara perspektif keagamaan ya tentunya haram ya. Apalagi kalau kita misalkan asumsikan terhadap perbuatan korupsi, ya tentunya ini perbuatan koruptif. Walaupun ini tidak banyak, tetapi kan ada yang dirugikan juga ya. Ya tentunya sama-sama menguntungkan sih ujung-ujungnya. Karena kan SIM itu kan
wajib kita miliki dan berlakunya kan juga 5 tahun. Tetapi barangkali kepolisian harus membenahi pembuatan SIM, kemudian proses-prosesnya, tidak ada lagi calo-calo yang tidak bertanggung jawab. Kemudian bukan ketika tes SIM saja yang diberlakukan super ketat, tetapi bagaimana di jalan umum realnya itu yang diperketat. Jadi tidak usah pandang bulu, mentang-mentang anaknya saudaranya, mentang-mentang anaknya yang kerja di kepolisian juga malah dibela. Nggak usah seperti itu, nggak usah pandang bulu, harus objektif kepolisian dalam hal ini. Sehingga masyarakat benar-benar menghormati dan juga saling sadar diri kalau sudah seperti itu. Sehingga keruwetan-keruwetan di jalan raya itu bisa dikurangi. Karena kan ya Anda jujur aja deh, sekarang yang Anda miliki SIM-nya SIM apa? Ya hanya mungkin 20% orang yang tes murni. 80%-nya mungkin mereka nggak mau ribet, nggak mau nunggu lama, akhirnya memilih jalur SIM sakti atau SIM salabim itu. Ya mudah-mudahan ke depan ini Anda kalau tes SIM lebih siap lagi, patuhi selalu rambu-rambu lalu lintas, patuhi selalu marka-marka jalan, jangan ugal-ugalan di jalan. Mari budayakan keselamatan bersama. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bisa menjadi renungan untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak, kalau ada komentar silahkan, kritik dan saran saya tunggu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.